podcast diskusi kita hari ini. Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan dan menonton di YouTube ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas perkuliahan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Maritza, aku dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi kita lihat sekarang ya, kehidupan mahasiswa tuh rasanya tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Mulai dari bangun tidur kita udah pegang HP, cek jadwal kuliah, buka email dosen, chat dosen, sampai mengerjakan tugas dan rapat organisasi juga sering dilakukan secara online kayak Zoom meeting atau enggak Google Meet atau enggak mungkin pakai aplikasi yang lain. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam meningkatkan keterampilan manajemen mahasiswa di era digital. Di sini aku nggak cuma sendiri, di sini ada dua temanku yang akan berdiskusi sama aku. Ada Ilham dan juga Najla. Hai teman-teman, boleh memperkenalkan dirinya? Oke, baik. Terima kasih, Maritza. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maskuri, bisa dipanggil Ilham. Saya berasal dari Departemen Teknik Pengairan. Dan di sini sebagai teman-teman yang bisa diajak diskusi terkait permasalahan ataupun topik peran teknologi informasi yang dikatakan Maritza tadi. Halo semuanya, nama aku Najwa. Aku di sini dari Departemen KWK dan akan menjadi sosok narasumber atau menampilkan diskusi terkait tema teknologi informasi yang akan dibawa di perbincangan kali ini. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut nih, sebelumnya menurut kalian nih ya, menurut Ilham dan Najla, teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan mahasiswa tuh kayak gimana sih? Oke, Maritza. Jadi kan tema yang akan kita bahas pada hari ini sebenarnya sangat-sangat menarik karena berhubungan dengan kita sebagai mahasiswa, terutama Fakultas Teknik untuk kedepannya terkait pembelajaran, terkait kemahasiswaan, dan banyak hal lain. Jadi temanya peran teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini saya melihatnya terkait peran dari teknologi informasi dan komunikasi ini mengambil banyak sekali peran di dalam perkuliahan kita, termasuk untuk mengerjakan tugas, untuk membantu kita dalam belajar, bahkan ketika kita ikut kemahasiswaan, ikut dalam suatu organisasi kepanitiaan itu di dalam teknologi informasi dan komunikasi ini sangat-sangat banyak berperan di situ. Contoh yang simpel ya di saat perkuliahan kita di sini tentu tidak memungkiri perkembangan teknologi ini berkembang dengan pesat. Yang sekarang itu ada juga kalau teman-teman tahu itu artificial intelligence. Nah, di situ banyak eh, terkait AI ini seperti ChatGPT, Cloud AI, terus Gemini, bacanya gimana Gemini teman-teman? Hmm, Gemini apa gimana ya? Gemini atau Ya itulah, Gemini? Gemini lah. Nah, itu ketika saya memang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen saya sangat merasa terbantu dengan eh, terkait AI tersebut. Nah, contoh sedikit saja ketika kemarin saya dapat mata kuliah teknik sungai, kalau teman-teman tahu di situ kan memakai software. Nah, di software ini juga tentu pemahaman saya sebagai mahasiswa semester 5 kemarin baru saja memegang software tersebut. Nah, namun dengan bantuan tutorial dari AI ini itu bisa membantu saya dalam pengerjaannya. Cuma memang mungkin dari teman-teman ketika mendengar materi dari Pak Heri, mungkin di sini teman-teman di YouTube nggak semua ikut LKMM ya. Jadi saya tadi telah melalui Day One LKMMTM FTUB 2026. Di situ ada Pak Heri sebagai pemateri. Beliau bilang boleh menggunakan AI dalam perkuliahan sehari-hari, namun diharuskan dari kita tuh paham dasarannya gitu loh. Kita tahu rumus-rumusnya itu gimana dari awal, step-stepnya. Misal ketika mencari eh,
Kalau di pengairan itu misal kita mau membangun bendungan, nah itu di situ boleh memakai AI teman-teman. Cuma kita harus tahu dasarnya gitu loh, terkait rumusnya gimana, biar supaya bangunan bendungan ini tidak mengalami keretakan, biar awet, bisa sampai bertahun-tahun. Nah itu kita harus memahami fundamentalnya. Kemudian ketika eksekusinya, nah kita bisa dibantu dengan AI untuk mempercepat proses pengerjaannya. Nah, pandangan saya di situ, teman-teman, terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini. Mungkin dari teman-teman lain bisa menambahkan bagaimana? Oke, mungkin aku sedikit nambahin terkait temanku tadi. AI ini mungkin emang sangat membantu di dunia perkuliahan. Apalagi secara pandanganku, anak PWK, dan dimana di PWK sendiri itu ada yang namanya studio. Nah, dalam studio ini tuh uh, outputnya adalah laporan yang membahas terkait sarana prasarana maupun jaringan jalan dan semacamnya di suatu kawasan. Nah, tapi di laporan tersebut bukan hanya membahas itu, kamu juga membahas terkait rencana, solusi, bahkan peraturan-peraturan yang memang akan dijalankan untuk perencanaan tersebut. Nah, untuk mencari rencana-rencana tersebut itu kan namanya peraturan maupun kebijakan yang masih relevan dan valid. Di sini AI ini sangat membantu banget buat anak PWK karena ibaratnya apa ya, kayak instan aja buat mencari informasi yang memang kami butuhkan, terutama untuk topik-topik yang memang sedang dibahas di suatu laporan kami. Nah, di sini tuh mungkin memang harus mengulang kembali informasi tersebut, tapi untuk anak PWK ini cukup membantu karena memang kondisinya adalah kami nggak membahas satu objek, tapi kami membahas secara keseluruhan. Nah, dari situ menurutku ya ini sangat cukup membantu untuk kehidupan para mahasiswa di kehidupan perkuliahan ini. Mungkin dari aku cukup sih. Itu aja, terima kasih. Terus aku tuh ada pertanyaan lanjutan. Menurut kalian, apakah AI sangat membantu dalam menjalankan kegiatan akademik kalian? Coba dijawab dari Najla deh. Tadi kan udah Ilham. Oke, seperti yang tadi aku bilang bahwasannya AI ini sangat membantu kehidupan mahasiswa dalam lingkup kampus. Bukan cuma sekedar mencari informasi-informasi terkait jurnal untuk di laporan, skripsi maupun proposal dan lainnya, tapi juga membantu dalam terkait informasi. Nah, AI ini meskipun membantu kita dalam pencarian informasi, tapi harus diingat bahwasannya ada yang namanya pemilahan. Karena AI ini kadang mendapat sumber dari mana aja, yang dimana kadang nggak relevan dan tidak tervalidasi untuk informasinya itu. Itu sih dari aku. Pertanyaan yang sangat menarik dari Maritza ya teman-teman. Jadi gimana sih sebenarnya AI ini dalam membantu tugas akademik sehari-hari? Nah, jujur memang di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi kan sangat sangat membantu. Nah, contohnya ketika nanti dari saya itu agak kesusahan dalam menganalisis data, memecahkan masalah, terus saya butuh rekomendasi, itu bisa untuk meminta pertimbangan pada AI ini. Emang AI ini sekarang serba bisa loh, teman-teman. Entah itu kita mau curhat ke AI, entah kita minta pendapat terkait kehidupan sehari-hari, dan kita di sini titik utamanya sebenarnya fokusnya pada akademik kan. Jadi misal saya ingin mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan keilmuan disiplin keilmuan teknik pengairan, terus ketika saya ada tugas untuk mengidentifikasi terkait permasalahan yang ada dalam suatu studi kasus, itu bisa dibantu memang dengan AI ini teman-teman. Terus juga ketika mengerjakan laporan nih misalnya, itu bisa dari AI ini untuk mengembangkan ide lebih lanjut. Jadi ketika dalam suatu laporan itu memberikan contoh terkait penulisannya bagaimana, nah itu dari AI ini langsung mengerti gitu loh. Misal
oh kayak penulisannya kayak gini. Nah, terus dari AI ini bisa mengenerate terkait kelanjutannya itu sama seperti yang kita inginkan. Jadi emang sangat-sangat eee, sangat-sangat membantu di sini terkait AI ini. Namun memang AI ini sebagai pedang bermata dua, teman-teman. Jadi ketika digunakan oleh orang-orang yang tepat, AI ini bisa sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika jatuh di tangan orang yang kurang tepat, nah ini bisa jadi hal yang negatif. Nah, orang yang tidak tepat ini maksudnya gimana? Dari teman-teman yang emang berkuliah namun tidak ingin untuk mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Tahu sendiri teman-teman terkait kecerdasan buatan ini, AI ini, mungkin bisa dibilang Bapak Ibu dosen itu bisa loh digantikan oleh AI ini terkait keilmuannya, teman-teman. AI ini kita nanya apa aja bisa dijawab oleh AI. Namun yang memang tidak bisa digantikan kan terkait eee, pemandu atau dari dosen ini yang bisa membimbing kita terkait hal-hal yang tidak bisa dimiliki oleh AI karena memang AI kan tidak punya apa ya teman-teman, tidak punya perasaan lah saya bilangnya kan. Mungkin teman-teman kalau ngechat AI curhat-curhat itu bisalah untuk dari AI menanggapi sesuai dengan algoritma yang berlaku. Namun ketika ada bimbingan misal seperti etika, moral, dan lain-lain, itu yang tidak didapat dari AI ini. Jadi, pasti kita di sini tentu butuhnya Bapak Ibu dosen. Nah, maka dari itu teman-teman harus bijak-bijak dalam menggunakan AI ini. Jadi hanya sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti pemikiran. Karena kan yang beda kan, sudah saya sebutkan tadi terkait, dari AI ini tidak punya untuk rasa, yang dimiliki oleh manusia. Jadi, okelah untuk mempercepat pengerjaan itu memakai AI ini. Namun ketika memang dari fundamentalnya itu, kita harus memahami dari materi tersebut. Nah, maka dari itu AI ini harus digunakan secara bijak, teman-teman. Kalau menurut saya gitu, Maritza sama Najla. eh, Sangat membantu ya untuk di akademik masing-masing dari kalian. Kalau aku juga sangat membantu sih. Apalagi dari dosen sendiri tuh ya, kalau misalnya ada tugas-tugas kayak buat esai lah atau nggak proposal tuh pasti bakal ada beberapa dosen yang diturnitin kali ya guys ya. Mungkin itu aja ya diskusi kita pada hari ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman yang menonton tentang pentingnya pemanfaatan teknologi secara optimal dalam kehidupan perkuliahan. Jadi terima kasih pada teman-teman. Jumpa di diskusi berikutnya. Bye-bye. Terima kasih terima kasih.